Halo, selamat datang kembali di series mata kuliah Sistem Informasi Manajemen SDM. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai desain struktur organisasi. Oke, hal-hal yang akan kita bahas hari ini antara lain adalah model organisasi, lingkungan organisasi, desain organisasi, dan framework desain organisasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu model organisasi. Ada beberapa teori menurut beberapa pakar mengenai model organisasi. Kali ini kita akan bahas teori dari Nicholas Henry. Nicholas Henry sendiri membagi model organisasi menjadi tiga, yaitu organisasi sistem tertutup, organisasi model sistem terbuka, dan organisasi sintesis. Yang pertama adalah organisasi model sistem tertutup. Untuk model ini, dasarnya adalah dari anggapan bahwa di dalam organisasi diasumsikan seolah-olah berjalan secara konstan, yaitu tetap dan tidak ada perubahan. Ciri-cirinya apa nih kalau organisasi tersebut menganut sistem tertutup? Yang pertama, adanya tugas-tugas yang dilaksanakan secara rutin. Dua, ada tugas yang spesial gitu, ada spesialisasi tugas. Lalu yang ketiga adalah penekanan pada sasaran kerja. Yang keempat, penekanan pada aspek tanggung jawab. Yang kelima, struktur organisasinya itu biasanya berbentuk piramid. Lalu pimpinan itu dianggap serba tahu. Lalu apabila ada konflik di dalam organisasi, maka yang menyelesaikan adalah langsung dari atasan dan interaksinya cenderung vertikal. Gitu. Ini untuk yang sistem tertutup. Ada lagi tadi yang kedua menurut Nicholas Henry adalah sistem terbuka. Kalau sistem terbuka, dia itu biasanya memandang segala sesuatu di dalam organisasi itu dapat berubah. Jadi kehidupan organisasi atau jalannya organisasi itu nggak bisa konstan, jadi terbalik sama yang tertutup sebelumnya. Karena apa? Karena ada pengaruh lingkungan, peran pimpinan, dan juga pembagian wewenang dan tanggung jawab. Nah, ciri-ciri dari organisasi model sistem terbuka ini yang pertama adanya tugas tidak rutin. Jadi tugasnya tuh nggak itu-itu aja, nggak seorang admin ya admin aja, enggak gitu. Yang kedua adalah pengetahuan khusus itu dapat dimanfaatkan di dalam beberapa tugas. Lalu yang ketiga, tujuan lebih diutamakan. Selain itu, semua anggota organisasi itu terlibat atau memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah. Jadi kalau ada satu masalah, kalau di sistem tertutup yang menyelesaikan masalah adalah atasan, kalau di sistem terbuka seperti ini, yang menyelesaikan masalah adalah seluruh anggota organisasi atau seluruh orang yang ada di situ. Yang kelima, biasanya organisasi sistem terbuka ini lebih melihat loyalitasnya gitu. Jadi kesetiaan dari si anggota organisasi atau si pekerjanya. Yang keenam, organisasi dipandang sebagai jaringan. Dan yang terakhir, kalau tadi di sistem tertutup, interaksinya itu cenderung vertikal dari atas ke bawah. Sedangkan kalau di sistem terbuka ini, interaksinya itu cenderung horizontal, kanan kiri. Gitu. Nah, yang terakhir menurut Nicholas Henry adalah organisasi model sintesis. Kalau organisasi model sintesis ini dinilai oleh beberapa ahli, jadi lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan organisasi dan manusia, gitu. Sehingga keberlangsungan organisasi itu nggak bisa dipastikan. Selalu akan ada adaptasi, selalu akan ada inovasi dan perubahan strategi supaya apa? Supaya bisa mengikuti perubahan lingkungan. Jadi organisasi dipaksa untuk mengikuti lingkungan. Trennya apa nih? Kalau trennya lingkungan lagi eco-friendly, ya dia mengikuti eco-friendly. Kalau trennya lagi ini, dia mengikuti tren lainnya. Gitu. Nah, kemampuan tersebut atau kemampuan untuk melakukan perubahan biasanya bergantung sama lingkungan. Lingkungan di mana organisasi itu berada. Lalu yang kedua, kemampuan dari teknologi. Dan yang ketiga, interaksi antar anggota, teknologi, dan lingkungan. Selanjutnya, ada organisasi model formal.
Kalau organisasi model formal ini memandang manusia sebagai alat produksi karena organisasi biasanya lebih mengutamakan aspek efisiensi. Yang kedua adalah model human relation. Nah, organisasi ini biasanya memberikan aspek kemanusiaan dengan cara memberi perhatian informal dan juga rasa bangga kepada suatu kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada lagi organisasi model humanism. Kalau humanism ini memandang manusia sebagai sumber daya organisasi yang siap dikembangkan untuk menunjang tujuan organisasi, dan di model humanism ini manusia itu dipandang lebih terhormat. Yang terakhir adalah organisasi modern. Kalau organisasi modern sendiri merupakan ideologi baru dalam pengelolaan organisasi yang memberikan kedudukan social equality. Selanjutnya, kita coba lihat model organisasi pada lingkungan di abad 21 ini. Karena ada perkembangan zaman dan perubahan pola hidup, perubahan hubungan antar individu, antar negara, penggunaan teknologi, dan lain-lain, itu mengakibatkan perubahan pola pandang dalam organisasi. Nah, kalau model organisasi di abad 21 ini biasanya kita kenal beberapa, diantaranya yang pertama adalah organisasi privat. Kalau organisasi privat ini biasanya digunakan untuk mencari keuntungan bagi para pendirinya. Nah, organisasi ini menggunakan prinsip dasar ekonomi dan kapitalisme, biasanya orientasinya itu lebih ke produk dan jasa. Yang kedua adalah organisasi publik. Kalau organisasi ini biasanya adalah organisasi yang dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah. Nah, organisasi ini tidak mengutamakan prinsip ekonomi dan tidak mementingkan keuntungan. Yang ketiga adalah organisasi non-profit. Kalau organisasi non-profit, sesuai dengan namanya, organisasi yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok yang menyediakan layanan atau produk atau jasa untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Jadi dia bukan profit oriented, sedangkan kalau yang privat dan publik, ini lebih ke profit oriented gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai lingkungan organisasi. Apa sih lingkungan organisasi itu? Nah, lingkungan organisasi sendiri artinya adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi, internal, ataupun pengaruh dari luar organisasi. Kalau di internal kita kenal lingkungan organisasi itu antara lain sumber daya manusia, lalu budaya, lalu dewan direksinya dan pemegang saham. Sedangkan untuk eksternal organisasi itu antara lain adalah pelanggan, kemudian pensuplai atau pemasok, pemerintah, masyarakat, dan juga kompetitor. Kita akan bahas dua terakhir dari eksternal organisasi karena ini dirasa cukup mempengaruhi organisasi secara besar gitu. Nah, yang pertama adalah masyarakat atau sosial. Bagian mana dari masyarakat yang mempengaruhi organisasi? Yang pertama ada urbanisasi atau imigrasi atau perpindahan penduduk ya, baik dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Yang kedua adalah ketersediaan SDM. Yang ketiga adanya serikat pekerja dan juga adat istiadat tempat di mana organisasi tersebut berdiri. Itu hal-hal yang mempengaruhi dari segi sosial atau masyarakat. Sedangkan kalau dari segi pesaing atau kompetitor, yang mempengaruhi adalah organisasi sejenis, organisasi lainnya antar negara, perubahan teknologi, dan juga aturan dagang. Sekarang kita masuk ke desain organisasi. Kenapa sih organisasi perlu didesain? Kalau kita bicara desain itu kan kerangka, kemudian desain itu gambaran kasar, gitu ya. Nah, sama, organisasi itu juga perlu ada gambaran kasar, juga perlu ada desain untuk pemikiran
berikut gitu. Jadi adanya tentang pemilihan struktur yang tepat, lalu dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan struktur tersebut, dan juga untuk proses evaluasi nantinya. Nah, kalau misalnya tidak didesain dengan baik, organisasi tentu saja akan berantakan, jadi nggak ketahuan alurnya mau kemana. Sama kayak kita kalau gambar tanpa desain, atau kita membuat sesuatu tapi tidak didesain dulu, kita nggak bisa keep on the track gitu, kita nggak bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu. Jadi desain organisasi ini tujuannya adalah supaya organisasi itu keep on the track. Oke, ini adalah framework salah satu desain organisasi, namanya model STAR. Nah, model STAR ini kalau kita lihat dari capability, anggota member, reward, proses, dan struktur, ini menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat desain organisasi yang efektif. Setiap titik 5 ini dari capability, member, reward, proses, dan struktur, ini merupakan tahapan yang harus ada dan harus dilaksanakan, dan mereka saling bersimpul satu sama lain karena mereka saling berhubungan gitu. Nah, maknanya sendiri yang pertama di capability ada strategi dan tujuan di sini. Nah, ini adalah untuk menentukan arah, makanya dia di atas gitu. Yang kedua adalah struktur. Struktur di sini adalah untuk menentukan pengambilan keputusannya gitu. Gimana sih, siapa sih yang mengambil keputusan gitu. Yang ketiga adalah proses. Proses ini berkaitan dengan arus informasi. Gimana cara mereka untuk merespon teknologi informasi. Yang keempat adalah reward. Reward sendiri di sini maksudnya adalah lebih ke bagaimana kita memotivasi orang untuk melakukan pekerjaan, melakukan rutinitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kelima dari organisasi model ini adalah berkaitan dengan SDM-nya atau anggota atau member gitu. Nah, ini mempengaruhi pola pikir dan keterampilan dari karyawan. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di series berikutnya. Stay happy, stay healthy. Bye!